Yang ketiga adalah ketika olahraga itu selesai, misalnya ketika terjadi cedera misalnya, dia pun klub lah yang akan bertanggung jawab dan juga memfasilitasi hal tersebut. Yang kedua, klub ini juga berperan sebagai gerbang. Gerbang apa yang dimaksud dengan gerbang? Seorang atlet tidak akan pernah bisa mencapai ataupun mendapatkan sebuah penghargaan tanpa adanya klub di belakangnya. Tidak akan pernah ada arti seorang individu tanpa adanya klub di belakangnya. Itu dengan mengatakan klub ini sebagai gerbang pembuka untuk penghargaan-penghargaan yang akan datang. Akan sangat jahat sekali ketika pada akhirnya seorang individu atlet tersebut hanya mementingkan keinginan pribadinya tanpa melihat bagaimana pada akhirnya klub itu berjasa juga terhadap dirinya. Sidang Majelis terhormat. Karena hal itulah kami menjustifikasi beberapa hal di sini. Justifikasi pertama kami adalah alasan latar belakang pertama dari kepentingan pribadi ini, kepentingan pribadi untuk khususnya prestasi individu ini hadir adalah untuk kepentingan individu saja. Misalnya kepentingan untuk dilihat sebagai sponsor terhadap satu brand, untuk menjadi brand ambassador terhadap satu brand, keuntungan ekonomi seperti itulah yang kami justifikasi untuk alasan kenapa orang menginginkan hal tersebut. Yang kedua, adanya sebuah glorifikasi di masyarakat tentang bagaimana penghargaan individu tersebut. Ketika pada akhirnya seorang atlet ini terlalu diglorifikasi ketika mendapatkan penghargaan individu, ini sangat tidak baik. Karena apa? Akan berdampak kepada beberapa aktor di dalam perdebatan kita. Aktor pertama yang akan kami bahas adalah klub itu sendiri. Apa yang akan berdampak kepada klub ini ketika pada akhirnya terjadi glorifikasi dan juga terjadi kepentingan prestasi individu saja. Yang pertama, regenerasi klub. Kita bayangkan seperti ini. Ketika pada akhirnya seorang itu mendapatkan sebuah penghargaan individu, artinya ada sebuah skill atau kelebihan yang dimilikinya daripada orang-orang di klubnya tersebut. Tapi ketika pada akhirnya dia sibuk mementingkan kepentingan pribadinya, prestasi pribadinya, regenerasinya akan tidak baik. Dia tidak akan bisa memberikan pembelajaran ataupun memberikan kemampuan yang diberikannya kepada orang-orang yang akan menjadi penerusnya. Itulah kan dikatakan pada akhirnya akan sangat tidak menguntungkan untuk klub itu sendiri. Yang kedua, ketika pada akhirnya klub ini pun akan merasa dihianati dalam hal apa? Ketika pada akhirnya seseorang itu yang dulunya tidak siapa-siapa, bukan siapa-siapa, tidak pernah dilihat oleh apa-apa, yang belum memiliki kemampuan, belum memiliki gelar, ketika di bawah klub tersebut dia mendapatkan gelar, misalnya mendapatkan misalnya sebagai orang top skor yang mendapatkan pengegol terbanyak misalnya di dunia sepak bola, ketika pada akhirnya dia sibuk mementingkan gelar-gelar seperti itu tanpa adanya kemenangan klubnya, itu dinamakan dengan pengkhianatan terhadap klub itu sendiri. Yang kedua, dampaknya adalah kepada masyarakat. Kita tahu olahraga ini tentang sportivitas dan juga solidaritas. Bagaimana pada akhirnya kebersamaan lah yang nama lain dari olahraga adalah kebersamaan. Ketika pada akhirnya sibuk tren-tren seperti ini terus saja terjadi, diglorifikasi lagi oleh masyarakat, pada akhirnya akan banyak peniruan, pencapaian orang-orang ingin menjadi atlet hanya untuk mendapatkan pencapaian individu saja tanpa adanya kepentingan klub. Artinya klub ini seperti kita berikan sebagai pepatah, habis manis sepah dibuang. Ibaratnya hanya sebatas itu saja, seperti kacang lupa dengan kulitnya. Itulah yang kami katakan, kami tidak menginginkan adanya hal tren-tren seperti ini yang terus terjadi dan akan semakin memperburuk pencapaian ataupun image ataupun paradigma di masyarakat tentang seorang atlet itu sendiri nantinya. Yang kedua, di atlet itu sendiri pun, ketika seorang atlet ini sibuk mementingkan prestasi individunya, itu juga tidak akan pernah baik. Kenapa tidak akan pernah baik di sisi atlet? Yang pertama, karena di seorang atlet itu memiliki batas waktu untuk menjadi atlet, entah itu karena dia akan berhenti di dunia olahraga karena pensiun ataupun karena cedera. Bayangkan jika pada akhirnya dia sibuk mementingkan kepentingan pribadinya, image yang didapatkannya sudah pasti akan buruk. Klub-klub tidak akan mau bekerja sama dengan dia. Padahal kita melihat di sini nantinya seorang atlet, tujuan akhirnya ketika pensiun itu bisa saja menjadi pelatih atau menjadi hal-hal yang masih berkesinambungan di dunia olahraga. Tapi ketika pada akhirnya sibuk adanya dengan kepentingan pribadi di situ, image-nya pun akan semakin buruk terhadap orang tersebut. Lalu ketika itu terjadi, di kehidupan jangka panjangnya akan seperti apa? Apakah dia masih bisa bernaung di dunia olahraga jika image-nya sudah jelek? Tentu saja tidak. Itulah yang kami katakan, ketika ini terjadi sebuah tren seperti ini, tidak akan pernah menguntungkan berbagai aktor. Maka dari itu kami sangat menyesali adanya tren ini. Lalu apa yang akan terjadi? Lalu bagaimana kami akan mengatasi tren ini? Langkah yang akan kami lakukan di mekanisme kami adalah yang pertama, kami akan melakukan yang dinamakan penanaman solidaritas lebih tinggi. Yang kedua, kami akan lebih mementingkan yang namanya hubungan sportivitas juga kekeluargaan di dalam kehidupan peratletan. Dalam artian, pra mereka menjadi atlet, sebelum mereka diterjunkan ke sebuah event olahraga, itulah yang akan kami katakan peningkatan tingkat dari segi dalam diri mereka, sehingga pada akhirnya ketika mereka telah menjadi seorang atlet yang benar-benar atlet, itu hal-hal seperti bisa kita atasi. Yang kedua, kami juga mengatakan bahwa atlet di sini tidak akan pernah bisa menjadi sebuah atlet yang baik tanpa adanya klub. Ketika pada akhirnya klub ini dihianati, itu akan sangat berdampak baik. Kami melihat bahwa
secara analogi sederhananya, sebuah bunga tidak akan pernah bisa mekar tanpa adanya tanah. Itulah yang kami katakan, seorang atlet tidak akan pernah mendapatkan sebuah gelar yang baik tanpa adanya klub. Maka akan jadi sangat sebuah tindakan yang sangat jahat sekali ketika pada akhirnya terjadi pementingan sebuah seorang atlet olahraga yang hanya sibuk pada pementingan prestasi saja. Kami melihat tujuan akhir kami adalah sebuah keseimbangan di sini, di mana seorang atlet kami tidak pernah mengatakan, saya garis bawahi, kami tidak pernah mengatakan seorang atlet tidak boleh untuk mendapatkan penghargaan individu. Hanya saja kami tidak menginginkan seorang atlet itu mementingkan penghargaan individu. Ketika sebuah kompetisi itu berlangsung, maka sangat diperbolehkan seorang untuk menonjol dan lain sebagainya, tapi tidak untuk mementingkan penghargaan individu. Misalnya, sebuah contoh kami contohkan dalam keadaan sepak bola misalnya, ketika pada gini ada dua orang dalam satu klub yang berada di sebuah posisi yang menguntungkan, tapi dikarenakan kepentingan individunya untuk mendapatkan sebuah gol dari apa yang dilakukannya, dia lebih memilih untuk mencoba melakukan pencetakan gol terhadap dirinya sendiri tanpa harus mengoper kepada temannya. Padahal jika temannya itu melakukan dioper kepada temannya, peluang untuk gol itu akan lebih besar. Kami tidak menginginkan adanya hal seperti itu, karena kami menginginkan yang pertama solidaritas dan juga kekeluargaan di olahraga yang adalah sebuah hal penting dalam olahraga, tidak pernah dikhianati dalam hal ini. Maka dari itu kami dengan tegas mengatakan bahwa kami menyesalkan adanya tren bagi para atlet olahraga untuk lebih mementingkan kepentingan prestasi individu daripada prestasi klub. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Pembicara pertama menghabiskan waktu 7 menit 11 detik. Selanjutnya untuk merespon kasus dari pembicara tim pemerintah, saya panggilkan pembicara pertama tim oposisi. Baik, terima kasih. Kak, maaf sebelumnya mau nanya, waktunya 7 menit 12 detik ya? Apanya? Untuk waktunya. 7 menit 20 detik. Oh iya, benar. Sebentar Kak, izin timer. Ya, nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, kami dari tim oposisi. Dengan ini menyatakan bahwa kami tidak menyetujui mosi pada hari ini, di mana Dewan ini menyesali adanya tren bagi atlet olahraga untuk tidak mementingkan prestasi individu daripada prestasi klub. Sebelumnya kami ingin menyampaikan batasan terlebih dahulu yang sebelumnya tidak disampaikan oleh tim pro, yaitu atau tim pemerintah, di mana batasan ini kami berlakukan untuk atlet di Indonesia. Sebelum masuk ke dalam argumen, izinkan saya menyatakan posisi tim kami, yaitu saya sendiri sebagai pembicara 1, lalu Umi Syahidah selaku pembicara 2, dan Muhammad Rifki selaku pembicara 3, serta replay speaker selaku saya sendiri. Dan tujuan yang ingin dicapai dalam tim oposisi adalah berdasarkan mosi kali ini, di mana kami tidak memandang siapa atau berapa atlet yang berprestasi, baik individu ataupun dalam sebuah klub. Bagi kami, apapun prestasinya, setiap atlet memiliki tujuan utama yang sama, yaitu untuk mengharumkan nama bangsanya. Kemudian dalam pembagian tugas, saya selaku pembicara pertama akan menjelaskan latar belakang dan tujuan tim kami. Kemudian saya akan memberikan sanggahan, argumen, dan menyimpulkannya. Lalu dilanjutkan pembicara kedua untuk memberikan sanggahan, ekstensi dari argumen pembicara pertama, lalu pembicara ketiga menyanggah, serta mengulas kembali dan analisis kasus sebelumnya. Pembicara penyimpul akan memberikan kesimpulan serta kekurangan lawan dan mengapa tim kami harus menang. Selanjutnya saya akan memberikan sanggahan, di mana sebelumnya dari tim pemerintah menyatakan bahwa dia menyetujui dan menyesali dengan adanya mosi bahwa Dewan ini lebih mementingkan prestasi individu daripada prestasi klub. Bagi kami, setelah kami melakukan diskusi dan case briefing, dalam upaya memberikan prestasi tertentu, tidak ada pengaruhnya apakah dilakukan secara individu maupun kelompok. Karena seperti yang dilihat dari psikologi olahraga pun, jika dalam upaya mengatasi masalah ini, seorang atlet pastinya memiliki permasalahannya dan prestasinya sendiri. Namun bukan berarti apabila perilakunya itu adalah perilaku yang kompetitif, di mana ia ingin menonjol dari timnya sendiri, bukan berarti bahwa hal itu adalah hal yang negatif. Karena seperti yang kami lihat di Indonesia sendiri banyak dan tidak semua apabila ada klub tertentu, tidak semua atlet dalam klub tersebut dapat terbilang menonjol dan sebagainya. Namun memang ada beberapa yang terlihat berprestasi. Namun tetap saja mereka membawa nama dari klubnya sendiri, tidak untuk memang maju secara individu. Seperti apabila ia membawa nama harum Indonesia, maka yang ia bawa pun akan membawa nama klubnya, bukan namanya sendiri. Sama halnya seperti debat, di mana seringkali kita melihat bahwa ada pembicara dan silakan.
seperti yang dicontohkan, misalnya dalam debat misalnya, ketika seorang individu tidak lagi mementingkan kepentingan tim, padahal untuk lolos soalnya adalah kemenangan PV tim, tapi seorang individu sibuk untuk speaker score untuk mendapatkan best speaker. Itulah yang kami katakan kepentingan individu tidak pernah dibenarkan dalam sebuah klub ataupun tim. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya melanjutkan. Yang saya maksud di sini adalah seperti halnya dalam debat kita melakukan kerjasama kelompok atau teamwork. Namun seringkali diberikan penghargaan untuk best speaker. Dan itu bukan berarti bahwa best speaker itu adalah hal yang buruk. Di mana dalam hal ini sama dengan sama dengan individu atlet, di mana ia bukan berarti saat ia mendapat penghargaan atau ia lebih menonjol daripada timnya, bukan berarti itu adalah hal yang negatif. Karena dengan begitu kami menilai ia lebih bisa untuk mengangkat nama klubnya, seperti halnya dalam best speaker. Kemudian perbedaan ini juga disebabkan karena pelatih individu ini mereka pendekatan yang berbeda dengan tim yang dilakukan secara kelompok. Atlet olahraga individu ini seringkali dinilai lebih baik dibanding karakter atlet yang terlibat dalam beregu, karena atlet yang bersifat individu ini dinilai memang lebih kompetitif dan membawa perilaku atau pengaruh positif terhadap pembentukan karakter timnya. Pembentukan itu dalam internalisasi melalui pelatihan olahraga yang bisa dikelola dan direncanakan. Jadi pada dasarnya olahraga tersebut melibatkan unsur fisik, mental, intelektual, dan juga emosional dan sosial. Kemudian sejalan dengan tujuan yang ada di Indonesia, yaitu manusia beriman dan bertakwa dengan Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, dan memiliki pengetahuan dan keterampilan jasmani dan rohani, serta kepribadian yang mantap, mandiri, dan tanggung jawab. Nah, dalam hal ini, keuntungan lain, sebagaimana disebutkan, keterlibatan dalam olahraga atlet individu yang berpengaruh positif dalam olahraga ini juga akan membawa pengaruh yang baik bagi lingkungannya atau bagi klubnya sendiri. Pendapat tersebut juga merupakan bukti bahwa keterlibatan dalam olahraga yang bermanfaat untuk mengembangkan moral, yaitu secara individu, di mana atlet yang individu tersebut ia memiliki karakter yang bertanggung jawab dan membangun manusia seutuhnya, yang dalam kata lain bisa membawa kebaikan bagi lingkungan klubnya dan membangun karakter klub olahraga tersebut saat proses latihan. Sekian pembicara 1, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pembicara pertama tim kontra, menghabiskan waktu 5 menit 15 detik. Selanjutnya untuk merespon argumentasi dari tim oposisi, saya panggilkan pembicara kedua tim pemerintah. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, Terdengar, jelas. Kak. Baik, izinkan saya mengatur stopwatch terlebih dahulu. Oke. Baik, saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang kami hormati akan berpikir dari tim kontra yang amat kami banggakan. Di sini kami tidak mengerti ketika tim kontra tidak menyampaikan sedikit pun argumentasi yang eksklusif mengapa mereka menolak mosi perdebatan kita pada hari ini. Yang kedua juga dari tim oposisi juga tidak menyampaikan mengapa urgensi apa yang mereka bawakan ketika prestasi individu ini lebih penting daripada prestasi klub tersebut. Tidak dibawakan sama sekali oleh pembicara pertama dari tim oposisi. Dewan juri yang kami hormati, selanjutnya mereka memberikan batasan yang dibuat oleh tim kontra, bahwasanya batasannya hanya seputar olahraga di dalam negeri atau olahraga di Indonesia saja. Sejatinya pembicara pertama kami telah menjelaskan secara implisit bahwasanya mereka pembicara satu kami menyontohkan seperti Hayden dan Cristiano Ronaldo dan segala macam ini merupakan pemain internasional, dan sekalipun mereka mengatakan bahwasanya limitasi yang mereka berikan adalah sebatas olahraga di Indonesia saja, sejatinya klub-klub di Indonesia juga berkancah di internasional, contohnya di Piala AFC, Piala AFF dan segala macamnya. Ini menggunakan atlet-atlet dalam negeri yang sejatinya limitasi yang diberikan tim kontra kami tentang, karena sejatinya kami sebagai tim pemerintah telah membuka secara general, karena olahraga tidak sesempit itu, olahraga bersifat general. Dewan juri yang kami hormati. Selanjutnya juga pembicara pertama juga mengatakan bahwasanya bagaimana mungkin ketika kepentingan individu tersebut lebih penting daripada kepentingan tim, ini mendapatkan impact negatif. Mereka mencontohkan seperti ketika seseorang mendapatkan best speaker dan segala macam, bagaimana ketika seseorang debaters ataupun pemain olahraga dan segala macam mementingkan keunggulan atau prestasi pribadi, dapat dikatakan negatif. Yang pertama, ini tentu saja berdampak negatif atau bersifat individualisme yang sejatinya nantinya akan berdampak pada kerugian bagi klub tersebut dan kerugian bagi tim tersebut. Inilah sejatinya tidak dimengerti, konsep-konsep seperti ini yang tidak dimengerti sejatinya oleh tim oposisi. Selanjutnya setidaknya ada 2 argumentasi yang akan saya bawakan. Yang pertama, mengapa pada akhirnya prestasi atlet ini penting baik secara
secara individu dan penting juga secara klub. Yang kedua, mengapa pada akhirnya ketika atlet mementingkan prestasi individu saja ini sangat buruk kepada kepentingan klub tersebut. Yang pertama mengapa pada akhirnya prestasi atlet ini penting baik secara individu dan klub. Yang pertama saya jelaskan bahwasanya atlet ini lahir dari suatu naungan klub pada akhirnya yang mengimprove kemampuan atlet tersebut akan menjadi baik, akan menjadi lebih hebat lagi, dan dengan adanya klub juga atlet tersebut mendapatkan relasi yang lebih luas, otomatis secara tidak langsung mereka mendapatkan keterkenalan yang lebih luas dan mendapatkan prestasi yang lebih luas pula. Ketika mereka melupakan sisi jasa atlet tersebut, sisi klub tersebut, ini menamakan kacang lupa kulitnya yang sejatinya telah disebutkan oleh pembicara pertama kami. Ketika atlet bersifat individual, ini sangat buruk kepada dampaknya kepada klub tersebut. Yang kedua, argumentasi kami akan datang, yaitu klub merupakan wadah seseorang. Tanpa adanya klub mungkin seseorang tidak dapat berprestasi dengan baik, dan pada akhirnya ketika kita berada dalam klub tersebut, kita haruslah membuat suatu prestasi dalam bentuk individu dan membuat prestasi dalam bentuk klub itu secara menyeluruh, tidak hanya mementingkan prestasi individu tersendiri. Di sisi mereka hanya mementingkan kepentingan individu, yang dimana di sisi kami kita menemukan juga pentingnya adanya prestasi individu, tapi bedanya di sisi kami dan di sisi mereka. Di sisi kami juga mementingkan prestasi klub tersebut, yang dimana nantinya ketika klub tersebut berprestasi, orang-orang yang di dalam klub tersebut akan mendapatkan impact yang positif juga untuk individunya. Beda halnya ketika tim di sisi mereka mengatakan bahwasanya prestasi individu lebih penting daripada prestasi klub, yang dimana di sejatinya mereka hanya mementingkan sebelah pihak tanpa melihat sisi dari klub tersebut untuk dipentingkan lebih. Argumentasi kami yang kedua datang buruk. Yang pertama, di dalam suatu klub kita tidak boleh bersikap individualis. Kenapa kami katakan kita tidak boleh bersikap individualis? Bahasanya banyak sekali olahraga tim yang kami contohkan seperti olahraga sepak bola, olahraga badminton yang diperlukan ada juga di sisinya itu ada tim bergu, yang dimana harus adanya kemenangan lebih dari 3 baru bisa tim bergu tersebut untuk menjadi juara di dalam suatu event. Ini sangat merugikan bagi individual lain. Selain mereka mementingkan kepentingan mereka sendiri, ini akan merugikan individual lain dan merugikan klub tersebut. Mengapa kami katakan seperti itu? Yang pertama kami contohkan saja seperti sepak bola Hayden, yang dimana dia merupakan salah satu pemain dari Tottenham, yang dimana dia mendapatkan prestasi individu yang sangat banyak, tapi sayangnya klubnya tidak mendapatkan prestasi sebanyak apa yang dia dapatkan. Ini dapat kita contohkan bahwasanya ini sangat tidak baik di pandangan masyarakat. Ini sangat tidak baik bahwasanya dia mementingkan kepentingan prestasi pribadi, tapi tidak bisa mengangkat klubnya. Tidak, terima kasih. Selanjutnya juga kami menyatakan seperti olahraga badminton. Di dalam olahraga badminton ada 2 sistem. Yang pertama sistem bergu dan sistem perorangan. Ketika mereka hanya mementingkan saya harus juara di sistem perorangan, ini kenyataannya buruk dan dia malas-malasan di sistem bergu. Dan ini mendapatkan impact yang negatif juga kepada bergu dan pada klub mereka. Mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi mereka, tapi tidak memikirkan kepentingan tim. Bahwasanya di dalam kepentingan tim juga terdapat kepentingan individu lain yang sejatinya mereka tidak pikirkan sama sekali. Lalu setidaknya ada 3 aktor yang akan kami bahas, akan kami katakan ketiga aktor akan mendapatkan kerugian ketika mereka hanya mementingkan prestasi individu tersebut. Yang pertama atlet akan mematch yang buruk di tengah-tengah masyarakat, baik itu di masyarakat dan klub. Dan sejatinya ketika mereka pun pensiun, sejatinya seseorang individual yang baik itu bisa menjadi pelatih dan segala macam. Ketika dia memiliki individualisme yang sangat tinggi dan tidak mementingkan klubnya, mereka dia menjadi pemain di suatu klub, ini berdampak buruk dan akan ada yang tertarik untuk menariknya sebagai pelatih. Karena sejati pun kepentingan tim daripada kepentingan individualnya. Yang selanjutnya ini berdampak buruk kepada klub. Yang pertama, kami mengatakan mengapa klub tidak akan pernah menang dan tidak akan pernah mendapatkan impact positif ketika seseorang tersebut hanya mementingkan kepentingan pribadi. Yang kedua, dia akan dipandang klub tersebut buruk di tengah-tengah masyarakat. Kenapa kami katakan begitu? Karena mereka tidak memiliki regenerasi yang baik. Karena ketika dia mementingkan individual saja, dia tidak akan memikirkan bagaimana klub itu akan berhasil dan bagaimana klub itu akan maju. Sejatinya dia hanya mementingkan kepentingan pribadi baik dari ekonomi, image dan segala macam. Yang ketiga, ini akan merugikan aktor di masyarakat. Dan sejatinya masyarakat lebih mementingkan kepentingan klub tersebut untuk menang
dibandingkan dia untuk menang klubnya secara besar. Karena sejatinya ketika masyarakat menonton suatu olahraga, dia mementingkan bahwasanya negara saya harus menang, klub yang saya dukung harus menang. Dia tidak terlalu mementingkan pemain tersebut harus memiliki prestasi secara pribadi. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya, dan kami memiliki tujuan akhir pada akhirnya kami ingin menciptakan iklim yang sportif di dunia olahraga yang dimana kami menyeimbangkan antara prestasi pribadi individu tersebut dan prestasi klub tersebut harus diseimbangkan dan harus sama-sama penting, tidak di sisi mereka yang hanya memikirkan sebelah pihak. Oleh sebab itu kami sekali lagi membuktikan kali timnya dan bagi tim daripada klub. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada pembicara kedua tim pro, menghabiskan waktu 7 menit 11 detik. Selanjutnya saya panggilkan pembicara kedua dari tim kontra. Oke Kak, aku boleh off cam, soalnya nanti internetnya keluar masuk takutnya. Ya, nggak apa-apa. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, dewan juri yang saya hormati dan tim lawan yang saya banggakan. Di sini saya selaku pembicara kedua dari tim oposisi dengan mosi perdebatan, dewan ini menyesali adanya tren bagi atlet olahraga untuk lebih mementingkan prestasi individu daripada prestasi klub. Saya selaku tim oposisi tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Ada beberapa argumen dari tim pemerintah yang akan saya bidas, yaitu pada pembicara pertama dia mengatakan bahwa dia mengatakan merasa terhianati bukannya dengan adanya individu atlet akan membantu tim untuk bisa membawa tim itu sendiri, dan kami tidak mengungkapkan bahwa kita mementingkan individu dari pemenangan atlet dari pemenang atlet ini. Tapi di sini apabila dari salah satu tim mereka juga gugur, maka salah satu dari mereka juga akan membantu gitu. Jadi saya tidak setuju dengan argumen tim lawan. Kenapa tidak? Karena berdasarkan fakta dan data yang ada di lapangan, yang saya lihat di lapangan bahwasanya olahraga di sini berprestasi mampu untuk memupuk nilai-nilai motivasi berprestasi secara bagaimana terkaitannya dengan kemampuan akademik siswa atlet. Sebentar, saya lagi menjelaskan. Motivasi berprestasi dibutuhkan dengan upaya mengatasi masalah-masalah bangsa, khususnya di kalangan pelajar yang sering menempuh cara-cara instan seperti menyontek terhadap bocoran dan lain-lainnya, dan kiranya perlu dilakukan sebuah upaya penelusuran untuk membangun sumber daya manusia lewat pendidikan, khususnya pendidikan jasmani dan olahraga komparatif untuk mengejar ketertinggalannya. Jadi di sini olahraga, saya menjelaskan bahwa di sini olahraga itu diyakini kuat untuk membangun karakter masyarakat dan berprestasi dalam olahraga memperoleh karakter sosial dan karakter moral, termasuk kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Dan intisari pendapat terdapat bahwa dalam olahraga bila dijabarkan secara terperinci, olahraga memiliki potensi untuk terbentuknya karakter, karena pelakunya harus mempersiapkan diri dengan kerja keras dan penuh perjuangan untuk mencapai performa yang terbaik, sangat bermanfaat dan yang sangat dibutuhkan kepada kehidupan. Dan di sini sepak bola, dan di sini garis besarnya ada sepak bola adalah permainan tim yang memberikan banyak penghargaan individu yang bergengsi. Jadi di sini saya akan menjelaskan jenis penghargaan di sepak bola pada umumnya, yaitu ada dua, yaitu penghargaan tim dan individu. Untuk penghargaan individu sendiri jenisnya tidak banyak dan tidak klub hingga dunia. Permainan top Eropa saling bersaing untuk memenangi penghargaan bergengsi di level dunia. Dalam konteks olahraga sendiri, karakter dan sport merupakan ranah moral, masih dalam sumber daya yang sama secara spesifik, membagi moral dan konsep dan fair play dalam olahraga komparatif penting bagi semua yang terlibat dalam olahraga untuk mencapai kemenangan. Artinya, para peserta olahraga tidak hanya memahami peraturan yang tertulis, namun peserta juga harus menghormati peraturan yang tidak tertulis, seperti kesamaan kerjasama demi menjaga terlaksananya sebuah permainan yang adil atau fair. Kemungkinan moral yang kedua dalam olahraga adalah
sebentar. Yang bermaksud adalah berjuang untuk mencapai keberhasilan dan semangat peserta dalam membangun komitmen agar cara bermain dengan standar etika manakala terdapat perselisihan atau perbedaan pendapat. Seseorang harus menerima dengan legowo manakala seseorang wasit mengatakan meskipun pemain tersebut merasa bola yang dipukul adalah pemain. Jadi kita harus saling menghargai dan mengadili dalam kekuasaan itu sendiri. Jadi inti dari kesimpulan dan saran berdasarkan analisis dan data yang kita yang terkumpul dan diperoleh oleh secara signifikan terhadap perbedaan karakter atlet yang mengikuti olahraga individu maupun olahraga tim, karakter atlet olahraga individu lebih baik dibanding yang terlibat dalam olahraga beregu. Dengan kata lain, olahraga komparatif individu lebih memberi pengaruh positif terhadap pembentukan karakter, yaitu pembentukan itu dapat menambah melalui pelatihan olahraga komparatif bila dikelola. Jadi dengan ini kami, tim oposisi, tidak menyesali adanya tren bagi atlet olahraga untuk lebih mementingkan prestasi individu daripada prestasi klub. Karena prestasi dalam bentuk apapun akan sama memangnya bagi kita. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada pembicara pertama tim kontra. Selanjutnya saya panggilkan pembicara ketiga dari tim pro. Sebelumnya Dewan Juri, suara saya apakah terdengar dengan jelas? Ya, terdengar. Oke, baik. Pidato saya akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat dan rekan bagi kami, tim oposisi yang kami banggakan. Sini, sebelum saya masuk ke ranah argumentasi saya akan membidas terlebih dahulu pernyataan yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua oleh tim oposisi. Seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya mereka menyampaikan adanya glorifikasi terhadap individual tertentu yang mana itu merupakan salah satu bentuk tidak adanya kontribusi sama sekali tim yang ada di suatu klub. Yang mana mereka menyampaikan bahwa individu tersebut berperan penting terhadap karakter dan bertanggung jawab terhadap karakter tim tersebut. Yang diketahui bahwa sifat individualisme yang dimiliki itu merupakan salah satu bentuk dari karakter individu tersebut dan bagaimana dia bisa bertanggung jawab terhadap karakter tim tersebut. Kemudian saya akan membidas lagi apa yang sudah disampaikan oleh pembicara oposisi, yang mana mereka menyampaikan bahwasanya seorang pelajar dapat dijadikan contoh sebagai individual yang mengedepankan sebuah prestasi seperti yang kita ketahui Dewan Juri terhormat bahwasanya ranah perdebatan kita pada pagi hari ini adalah tentang atlet dan klub olahraga. Kemudian mereka menyampaikan adanya penghargaan dan seperti apa itu merupakan salah satu bentuk mereka menyampaikan argumentasi yang tidak kami sampaikan sebelumnya, sehingga mereka melewati ranah argumentasi yang kami sampaikan. Dewan Juri terhormat dan rekan bagi kami tim lawan kami banggakan. Di sini mereka menyampaikan bahwasanya adanya limitasi tentang suatu individu yang dapat mengharumkan nama bangsa. Seperti kita ketahui bahwa individual yang dapat mengharumkan nama bangsa itu merupakan salah satu hal yang sangat sulit. Tentu saja dibutuhkan kolaborasi terhadap satu timnya. Dengan begitu akan ada peluang lebih besar untuk kemenangan dibandingkan individualis. Dewan Juri terhormat dan rekan kami tim lawan kami banggakan. Di sini kami menjelaskan bahwasanya kerjasama akan jauh lebih baik dan prestasi individu akan mengikuti terhadap prestasi timnya itu sendiri. Kita ambil contoh tentang sebuah pemain sepak bola yaitu Cristiano Ronaldo yang merupakan salah satu bentuk contoh sebuah tim yang sukses dan menjuarai berbagai macam piala, dan itu prestasi individunya secara otomatis akan mengikuti. Dewan Juri terhormat dan kami tim lawan yang kami banggakan. Di sini kami menjelaskan bahwasanya akan jauh lebih baik kemenangan yang didapatkan sebuah tim dibandingkan kemenangan yang didapatkan oleh seorang individu. Seperti yang kita ketahui bahwa kemenangan yang didapatkan oleh seorang individu tidak akan bisa menyamai dampak dan impact yang didapatkan oleh kemenangan secara tim. Dengan begitu, Dewan Juri terhormat, kami dengan tegas untuk menyayangkan terhadap glorifikasi terhadap Dewan ini, adanya tren bagi atlet olahraga untuk lebih mementingkan prestasi individu daripada prestasi klub. Dewan Juri yang terhormat dan rekan kami tim oposisi yang kami banggakan. Di sini, seperti yang kita ketahui bahwa atlet merupakan naungan dari sebuah klub. Seperti yang tidak dijelaskan oleh
tim oposisi bahwasanya mereka terlalu mengglorifikasi atlet dan mereka lupa bahwasanya atlet merupakan produk dari sebuah klub. Dengan adanya individualisme untuk mementingkan prestasi sendiri, itu merupakan salah satu kejahatan yang bisa dibilang kacang lupa dengan kulitnya. Dengan begitu, Dewan Juri yang terhormat dan rekan kerja kami, tim lawan yang kami banggakan, di sini klub merupakan suatu wadah dan merupakan suatu tempat untuk sebuah atlet untuk dapat berkembang. Dengan begitu, prestasi-prestasi individualis akan bisa mengikuti ada prestasi-prestasi klub. Seperti yang sudah dijelaskan oleh pidato pembicara pertama dan pembicara kedua oleh tim pemerintah bahwasanya klub ini merupakan salah satu bentuk dari proses dari sebuah tim yang dapat memajukan dari individual itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ada berbagai macam contoh, kita sebut saja sebagai Harry Kane yang memberikan prestasi individualisme, sedangkan timnya tidak dapat kemenangan ataupun tidak dapat penghargaan seperti yang diharapkan Dewan Juri yang terhormat dan rekan berikut kami tim lawan yang kami banggakan. Di sini kami menjelaskan bahwasanya klub adalah naungan atau wadah bagi seorang atlet untuk dapat berkembang, dan begitu akan banyak sekali atlet-atlet potensi yang dimiliki oleh sebuah klub. Dengan begitu akan jauh lebih besar dampak yang dimiliki jikalau memprioritaskan tentang prestasi sebuah klub dibandingkan prestasi atlet itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat dan rekan berikut kami tim lawan kami banggakan. Di sini tentu saja akan adanya kerjasama akan jauh lebih baik dan dibangun dengan kerjasama antar tim, bukan kerjasama yang ditimbulkan oleh individual itu sendiri. Sehingga kita ambil contoh tentang sebuah sepak bola yang tentu saja ketika sebuah untuk mencetak gol, namun temannya itu jauh berpulang lebih besar dan dia tidak mengumpulkan dan justru tidak jadi adanya gol. Itu merupakan salah satu bentuk terjadinya individualisme dan merupakan sifat atlet yang tidak bisa dibenarkan. Dewan Juri yang terhormat dan rekan berikut kami tim lawan yang kami banggakan. Di sini tentu saja kami menawarkan berbagai macam solusi dan berbagai macam proposal yang dapat dijadikan sebuah argumentasi kami pada pagi hari ini. Dewan Juri yang terhormat dan rekan berikut kami tim lawan yang kami banggakan, kemenangan tim akan jauh lebih besar dan akan jauh lebih baik dibandingkan kemenangan secara pribadi. Seperti yang kita ketahui, kemenangan tim maupun kemenangan sebuah klub jauh lebih memiliki impact yang lebih besar dibandingkan kemenangan sebuah individualisme. Dengan begitu, tim dapat menghasilkan berbagai macam produk-produk atlet yang dapat menunjang ataupun membangun dari sebuah tim tersebut. Dewan Juri yang terhormat dan rekan berikut kami tim lawan yang kami banggakan. Dari tadi tim lawan tidak menjelaskan tentang bagaimana contoh-contoh yang dapat mereka jabarkan tentang sebuah atlet yang memiliki prestasi individunya sendiri dan dapat berpengaruh terhadap klubnya itu sendiri. Dengan begitu, Dewan Juri terhormat dan rekan berikut kami tim lawan yang kami banggakan. Di sini kami dengan tegas untuk menyatakan Dewan ini menyesali adanya tren bagi atlet olahraga untuk lebih mementingkan prestasi individu daripada prestasi klub. Dengan begitu, kami dengan tim pemerintah dengan tegas menyatakan untuk menyesali adanya tren tersebut, dan dengan solusi yang sudah disampaikan dan mekanisme yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua oleh tim pemerintah. Dewan Juri yang terhormat dan rekan berikut kami tim lawan yang kami banggakan, kemenangan tim jauh lebih baik dibandingkan kemenangan individu dan ada banyak dampak dan impact yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kemenangan pribadi. Dewan Juri yang terhormat dan rekan berikut kami tim lawan yang kami banggakan, dan adanya kerjasama ataupun kolaborasi dari sebuah klub itu merupakan tradisi bagi setiap olahraga dan tidak menghilangkan esensi dari sebuah olahraga itu sendiri dengan tidak mementingkan kepentingan individu. Kami dari tim pemerintah dengan ini menyatakan dengan tegas Dewan ini menyesali adanya tren bagi atlet olahraga untuk lebih mementingkan prestasi individu dengan prestasi klub. Sekian dari saya, salam perdebatan. Oke, terima kasih untuk pembicara ketiga menghabiskan waktu 6 menit 54 detik. Selanjutnya, saya panggilkan pembicara ketiga dari tim oposisi. Terima kasih. Saya akan memulai perdebatan dalam 3, 2, 1. Dengan nama apapun, bunga mawar akan sama harumnya. Dengan cara apapun, seorang atlet akan sama membanggakannya. Selamat pagi Dewan Juri yang kami hormati dan tim lawan yang kami banggakan. Perkenalkan, saya pembicara tim 3 dari tim oposisi yang akan membidas pernyataan-pernyataan dari tim lawan dan juga akan mengelaborasi
poin-poin dan pernyataan-pernyataan dari tim kami sendiri. Dewan juri yang kami hormati, sebelumnya saya ingin menjelaskan kesalahan tim pemerintah atau tim lawan, bahwa tim lawan tidak memberi batasan yang spesifik, sehingga diskusi ini menjadi rancu atau tidak jelas dan berputar-putar. Seperti yang sudah pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim saya, tim oposisi sudah jelaskan bahwa di sini kami menekankan bahwa adanya prestasi, menekankan dengan kata kunci prestasi dan kata kunci membanggakan negara. Maka dari itu saya berani menjelaskan tentang kami sudah menjelaskan tentang efek-efek dari pemenang individu, dari atlet individu yang juga membanggakan tim dan membanggakan negara, seperti yang sudah dijelaskan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua tim kami dari tim oposisi. Dan Dewan Juri yang kami hormati, izinkan saya membidas pernyataan dari tim pertama, dari pembicara pertama dari tim pemerintah, bahwa dikatakan bahwa tim pembicara pertama memberikan solusi dari mosi ini dengan peningkatan solidaritas. Nah, di sini saya menanyakan ke validaritas dari data tersebut, dari pernyataan tersebut, bahwa di sini kami menyatakan berdasarkan pembicara pertama dan pembicara kedua yang sudah dijelaskan oleh dari tim oposisi, tim saya, bahwa kami peningkatan solidaritas itu juga termasuk dalam ketika atlet berhasil memenangkan posisinya tersendiri. Maka dari itu mereka atlet-atlet yang individual yang memiliki prestasi individual akan membanggakan, akan menaikkan prestasi dari satu tim bahkan satu negara tersebut. Bisa kita bayangkan bahwa seperti yang sudah dijelaskan oleh pembicara pertama dan pembicara tim kedua dari tim saya, bahwa ketika kedua grup bertanding dan ada satu yang kalah dan satu yang menang, dan bayangkan jika disebutkan satu prestasi, sebentar saya sedang menjelaskan, bayangkan ketika ada yang kalah dan yang menang, dan tim kalah disebutkan prestasinya, bahkan berarti itu menunjukkan bahwa prestasi individu dapat tidak hanya membanggakan diri sendiri, tapi membanggakan nama tim, dan bahkan skala lebih besar lagi membanggakan negara. Dewan juri yang kami hormati dan tim lawan yang kami banggakan, tunggu, tidak diterima. Saya akan bahwa pembicara satu menyatakan dari tim pemerintah menyatakan bahwa dari seorang atlet itu mereka tidak melarang, tapi mereka memperbolehkan seorang atlet itu mendapat prestasi individu. Dari sini sudah dijelaskan bahwa tim lawan dari tim pemerintah sudah menyetujui bahwa prestasi dari individu itu dibenarkan, dan prestasi dari individu ini membuat nama tim menjadi bangga dan mengharumkan nama tim. Selanjutnya saya akan melibas dari pembicara kedua dari tim pemerintah yang menyatakan bahwa olahraga itu bersifat general. Bukankah sudah pembicara pertama kami jelaskan bahwa general di sini dimaksud adalah dalam satu tim. Dan jika satu tim itu kalah, kami masih punya harapan. Harapan dengan apa? Dengan harapan satu orang dengan prestasi individu tersebut untuk membanggakan nama tim. Dan maka dari itu olahraga itu bersifatnya general karena ada individu yang berprestasi yang akan mengangkat nama. Tunggu sebentar saudaraku. Yang akan mengangkat nama tim. Lalu di sini saya akan membidas juga pembicara ketiga dari tim pemerintah. Kami di sini sangat yang menjelaskan bahwa prestasi kemenangan tim itu akan berpengaruh, dan di sini saya menyatakan bahwa bagaimana jika ada tim yang kalah, bahwa salah satunya dari itu akan membantu membanggakan nama tim, bahkan dari skala yang lebih besar membanggakan nama negara. Dan dari sini
Saya akan melanjutkan dengan elaborasi yang sudah saya jabarkan sebelumnya dan sudah dijabarkan oleh tim kami dari pembicara pertama dan pembicara tim kedua, dari pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim oposisi, tim saya sendiri. Ini saya akan menjelaskan tentang kemenangan tim, seperti yang sudah pembicara pertama, pembicara kedua, tim oposisi, tim kami, bahwa dengan adanya individu yang berprestasi itu akan memancarkan bahwa solidaritas mereka, bahwa bayangkan saja jika dalam satu grup itu bayangkan saja jika dalam satu grup setiap individunya merasa ingin menang, merasa ingin berprestasi. Bayangkan saja dengan satu grup yang misalnya berisi 10 orang atau 11 orang dalam tim sepak bola, yang jika semua anggotanya ingin menang, bayangkan saja berapa kekuatan yang dapat dihasilkan oleh tim-tim itu dengan semangat yang sama. Dan dengan dari itu, kesamaan semangat dari setiap individu akan membuahkan hasil yang memuaskan bagi tim individu dan diharapkan dapat berprestasi dan membanggakan nama tim dan nama negara dalam skala besarnya. Lalu kami di sini juga ingin menyampaikan bahwa betul yang disampaikan oleh pembicara pertama dari tim oposisi yang menyatakan bahwa tren ini tidak dapat disesali, karena dengan adanya tren ini dapat memacu pemikiran, dapat memacu karakter dari dalam suatu tim yang akan dipancarkan oleh satu orang dan diharapkan dapat menyebar ke dalam satu tim. Sekali lagi, saya menyatakan bahwa dengan nama apapun, bunga mawar akan sama harumnya. Dengan cara apapun, akan sama membanggakannya. Dengan ini, saya menyatakan tidak setuju dengan mosi yang ada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga tim kontra menghabiskan waktu 7 menit 31 detik. Selanjutnya untuk menutup kasus menutup dari tim kontra akan reply speaker dari tim permisi, reply speaker dari tim kontra. Oke. Baik, maaf Kak tadi agak reconnecting. Baik, terima kasih Kak. Saya selaku pembicara penyimpul izin untuk menyalakan timer terlebih dahulu. Oke. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kekurangan dari tim lawan yang kami hormati, di mana terlalu banyak melakukan pengulangan untuk kata individualis, dalam artian seorang atlet itu memang adalah individu dan menurut psikologi pun setiap orang memiliki keunikannya tersendiri, dan dalam hal atlet ini ia juga memiliki bakat tersendiri melalui pola perilaku dan juga kepribadiannya serta latar belakang kehidupannya yang berpengaruh secara spesifik pada dirinya dalam kehidupan atletik. Sekalipun dalam beberapa cabang olahraga, atlet harus melakukan secara berkelompok atau beregu, pertimbangan bahwa seorang atlet sebagai individu yang unik perlu tetap dijadikan sebagai landasan untuk berpikir. Karena misalnya di dalam berolahraga secara beregu, kemampuan adaptif individu, kemampuan adaptasi individu tersebut untuk melakukan kerjasama kelompok sangat menentukan perannya serta letaknya kelak di dalam kelompok atau klub tersebut. Atlet, pelatih, dan lingkungan perlu diketahui bahwa mereka adalah 3 aspek. Jadi tidak hanya klub dan juga atlet, namun kita perlu tahu bahwa di dalamnya ada juga pelatih, yang mana merupakan suatu kesatuan dalam menentukan performanya saat melakukan kegiatan atletik tersebut atau olahraga tersebut. Lalu sebelumnya saya akan menyampaikan kelebihan dari tim kami, di mana
Dengan ini, tim kami menyatakan bahwa adalah sesuatu hal yang mustahil untuk menyamaratakan kemampuan setiap atlet dengan individu lainnya. Karena setiap individu, kembali seperti pernyataan sebelumnya, memiliki bakatnya masing-masing. Namun, perlu kita pahami bahwa nantinya bakat yang dimiliki atlet secara individualis itulah bukan dalam artian buruk, namun dalam artian positif yang sesungguhnya layak untuk memperoleh perhatian. Jadi bukanlah suatu batasan dan suatu kelemahan untuk berkembang di luar klub atau kelompoknya tersendiri, khusus untuk mendapatkan memanfaatkan apa potensi-potensi yang dimiliki secara maksimum, dan juga bukanlah hal yang dinilai individualis negatif. Maka dengan ini kami menyatakan bahwa tim kami dari tim oposisi berhak untuk menang, sekali lagi karena setiap atlet memiliki ciri khas dan performa atletiknya masing-masing, dan tidak bisa dilakukan penyamarataan dengan melakukan pendekatan prestasinya terhadap atlet-atlet itu sendiri. Hal-hal seperti inilah yang perlu difahami oleh setiap orang, baik para pembina ataupun peminat olahraga lainnya dalam melihat dan memandang apa bakat yang dimiliki oleh para atlet. Karena justru keunikan dan kelebihan secara individu mereka lah yang membuat mereka mampu meraih prestasi puncak ataupun mampu mengembangkan klubnya sendiri. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara pidato balasan tim kontra. Selanjutnya untuk menutup debat pada ronde pertama, saya panggilkan reply speaker dari tim pemerintah. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, jelas. Baiklah, saya akan memulai argumentasi saya dalam 3, 2, 1. Sidang yang terhormat, dengan mosi kita pada pagi hari ini ada beberapa hal yang harus kita jelaskan. Yang pertama, setiap tim harus bisa menjelaskan bagaimana pada akhirnya tren ini terbentuk, masalah dengan adanya tren ini. Yang ketiga adalah siapa saja aktor yang akan terdampak baik maupun buruk dengan adanya tren atlet olahraga yang lebih mementingkan prestasi individu daripada prestasi klub. Pertama, kami telah memberikan sebuah justifikasi kami dengan mengatakan bahwa pertama, justifikasi kami adalah alasan dibalik adanya kepentingan pribadi ini adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi seperti keuntungan sponsorship, brand ambassador, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kami telah menjustifikasi adanya glorifikasi penghargaan individu yang nantinya akan berdampak tidak baik seperti adanya berdampak pada klub sosial maupun pada atlet itu sendiri. Tetapi mereka tidak pernah melihat ataupun berdebat dengan ranah yang telah kami berikan, sehingga pada akhirnya tidak terjadi debat yang sangat-sangat benar debat di sini. Lalu yang kedua, ketika pada akhirnya tim dari kontra datang dengan argumentasi mengatakan bahwa mereka sekarang sedang mementingkan yang namanya kebanggaan terhadap negara. Kebanggaan terhadap negara di posisi kami pun pasti akan terjadi. Karena apa? Kepentingan klub ataupun kemenangan klub dengan kemenangan tim semuanya akan sama-sama mengharumkan nama bangsa. Itu yang kami katakan semuanya pasti akan terjadi. Pun ketika pada akhirnya mereka berangkat dengan mengatakan tujuan mereka mengatakan adanya sisi kompetitif, makanya diperbolehkan kepentingan individu ini akan baik-baik jadi posisi mereka. Tapi mari kita bandingkan di sini, di mana pada akhirnya kepentingan individu itu terjadi dengan kepentingan tim itu terjadi, dengan kemenangan yang terjadi di antara mereka. Mana yang pada akhirnya akan lebih mengharumkan ataupun membanggakan untuk semua aktor yang terlibat dalam MOS ini. Kita bandingkan seperti ini. Misalnya, seseorang mendapatkan penghargaan individu, kemenangan individu terjadi. Apakah pada akhirnya itu tidak akan benar-benar, itu hanya akan membanggakan individu tersebut saja? Karena hanya individu itu saja yang mendapatkan label sebagai pemenang ataupun mendapatkan penghargaan hanya orang itu saja, tidak dengan klubnya. Bagaimana dengan rekan setimnya? Sedangkan kami telah mengatakan di dalam argumentasi kami bahwa sebuah tim itu bisa menang dan individunya bisa mendapatkan penghargaan. Kami contohkan Cristiano Ronaldo, tapi seorang individu yang menang, timnya belum tentu bisa menang. Itulah yang kami katakan, dengan adanya tren yang semakin banyak orang-orang atlet-atlet yang mementingkan kepentingan kemenangan individu, itu tidak akan pernah benar baik-baik saja di status quo saat ini. Yang kedua, mari kita bandingkan ketika pada akhirnya terjadi kemenangan individu yang mereka katakan pada akhirnya akan membanggakan klub tersebut. Bukan akan membanggakan klub tersebut, tapi hanya akan semakin memupuk rasa-rasa disintegrasi di klub tersebut. Kami telah mengatakan adanya dampak-dampak negatif ketika pada akhirnya terjadi. Kami telah menjustifikasi adanya glorifikasi kemenangan individu misalnya. Adanya dengki misalnya, iri dengan rekan-rekan setim yang lainnya. Karena kami telah mencontohkan analogi sederhana kami di dunia sepak bola misalnya. Ketika pada akhirnya untuk mendapatkan labeling sebagai top skor misalnya, orang-orang itu sibuk untuk memaksakan dirinya untuk mengegolkan
dirinya sendiri untuk mengegolkan bola itu ke gawang. Padahal ada temannya yang lebih posisinya lebih menguntungkan, yang bisa untuk mencetak gol lebih baik daripada posisi yang didapatkan orang tua. Tapi dikarenakan sisi tren ataupun adanya sikap individualis ini yang akan mengganggu kemenangan tersebut. Padahal sekalipun mereka mencontohkan misalnya di dunia perdebatan, mari kita bawa ke skenario mereka. Mereka mengatakan di dunia perdebatan tadi misalnya. Di dunia perdebatan sekalipun kita tahu, kami telah juga mengatakan dalam interupsi kami, butuh adanya kerjasama. Karena nama lain dari olahraga adalah kerjasama. Jika pada kerjasama ini telah tidak ada lagi dalam sebuah tim, hanya sibuk mementingkan satu orang, padahal kita tahu klub itu terdiri dari banyak orang-orang, juga banyak individu. Di dalam olahraga sepak bola maupun lain sebagainya terdiri dari banyak individu, bukan dari satu individu. Dan kita bukankah pada akhirnya ketika terjadi sebuah pertandingan tidak hanya tentang bagaimana satu orang melawan satu tim, tapi tentang satu tim melawan satu tim lainnya. Itulah yang kami katakan kemenangan individu tidak pernah dibenarkan di sini. Karena apa? Tujuan akhir yang ingin kami capai di sini adalah keseimbangan. Karena ketika pada akhirnya kemenangan tim itu tercapai ataupun terbentuk dari sebuah tim, orang yang benar-benar yang mereka katakan sebagai memiliki potensi lebih, misalnya orang yang memiliki kemampuan lebih pun akan tetap memperoleh gelar penghargaan. Karena apa? Karena dia adalah bagian dari tim tersebut. Tapi ketika pada akhirnya tim itu tidak menang, tapi hanya penghargaan individu, tim yang lain tidak akan pernah mendapatkan kemenangan. Padahal untuk mencapai penghargaan individu diperlukan adanya bantuan dari seorang tim. Itulah yang kami katakan, ketika tren ini terjadi tidak akan berdampak baik untuk di kedua sisi. Maka dari itu, kami telah mengatakan mekanisme terbaik di posisi kami adalah dengan apa? Dengan yang dinamakan penanaman solidaritas dari sebelum mereka melakukan pertandingan, sehingga pada akhirnya individu tersebut bisa mencapai keseimbangan seperti kami contohkan pada Cristiano Ronaldo yang mendapatkan penghargaan individu maupun penghargaan tim. Karena kami tidak pernah menolak adanya penghargaan tim maupun penghargaan individu, tapi kami hanya menyesali adanya tren individualis maupun kemenangan individualis yang lebih dipentingkan daripada kemenangan tim. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada reply speaker dari tim pemerintah. Karena debatnya sudah selesai,